Hai teman-teman, dimanapun kalian semua berada, jumpa lagi dengan saya, Silvana Viana. Di video saya kali ini, saya akan berbagi video ketika saya pergi dalam acara Halal Bihalal yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Sorong bekerja sama dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada, Provinsi Papua Barat. Ikuti terus videonya ya. Selamat menonton. Dalam acara Halal Bihalal kali ini menghadirkan Ustadz H. Andika Nur SSI MSOS dari Jakarta. Acara Halal Bihalal ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 di Gedung Aimas Convention Center, Kabupaten Sorong, jam 9.30 pagi. Tampak dari luar sudah banyak kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang telah parkir di halaman Gedung Aimas Convention Center. Setelah masuk dalam gedung, tampak terlihat sudah banyak ASN Kabupaten Sorong maupun masyarakat yang telah hadir.
Selamat datang kami ucapkan kepada Bupati Sorong Bapak Dr. Joni Kamuru, SHMSI, beserta para tamu undangan, Musbida dan Musbida Plus. Dari Pondok Pesantren Al-Hikmah Anandia, Kelurahan Klaigit, Distrik Aimas, pengasuh Kiai Ahmad Misri. Sekali lagi kita beri tepuk tangan bersama-sama. Yang terhormat Bupati Sorong, yang kami hormati Wakil Bupati Sorong, yang kami hormati Wali Kota Sorong yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Sorong, yang kami hormati Bupati Raja Ampat yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Raja Ampat, yang kami hormati PLT Bupati Tambrau, yang kami hormati Panglima Koarmada 3 Sorong, yang kami hormati dan Lantamal 14 Sorong, yang kami hormati dan Pasmal 3 Sorong, yang kami hormati dan Rem 181 PPT Sorong, yang kami hormati pejabat tinggi TNI Polri, yang kami hormati pimpinan DPRD Kabupaten Sorong dan anggota, yang kami hormati Kajari Sorong, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Sorong, yang kami hormati Ketua Umum Kagama Papua Barat, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong, yang kami hormati dan kami ucapkan selamat datang Bapak Ustadz Haji Andika Nur, SSI MSOS, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sorong, Ketua GOW Kabupaten Sorong, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sorong, Ketua Bakal Klasis Malamoy, Ketua MUI Kabupaten Sorong, Ketua FKUB Kabupaten Sorong, dan yang kami hormati staf ahli Bupati dan asisten, yang kami hormati pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sorong, yang kami hormati para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan yang kami hormati Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Acara halal bihalal pemerintah Kabupaten Sorong bersama keluarga alumni Universitas Gadjah Mada Kagama Provinsi Papua Barat hari Rabu tanggal 25 Mei tahun 2022 dimulai. Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas nikmat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, akan kita dengarkan bersama pembacaan kalam ilahi oleh Ananda Zulhafiz As-Saidi. Waktu dan tempat disilakan. MTQ juara 1 perwakilan Kabupaten Sorong di tingkat provinsi. Dan Ananda juga akan mewakili Papua Barat dalam MTQ tingkat nasional yang akan diselenggarakan tahun ini di Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العلي Tepuk tangan buat Ananda Jodohis. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kita ikuti bersama sambutan Ketua Umum Kagama Papua Barat. Dengan hormat kepada Bapak Gabriel Asem, SE MSI, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pangko Armada 3, ada ungkapan syukur kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat kita
bisa dipertemukan kembali dalam rangka menghadiri halal bihalal yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Sorong bekerja sama dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama Provinsi Papua Barat dalam keadaan sehat walafiat. Ibu bapak hadirin undangan yang saya hormati. Sebelum saya melanjutkan sambutan ini, izinkan saya menyampaikan sedikit informasi terkait apa itu Kagama. Kagama adalah sebuah wadah berkumpulnya lulusan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang secara nasional Kagama hadir semasa revolusi kemerdekaan. Sementara di Papua Barat secara kelembagaan kami baru hadir 4 tahun belakangan ini. Namun secara personal tentu melekat pada setiap lulusan yang hadir dan berkarya di tanah Papua ini. Spirit kampus kerakyatan atau juga dikenal dengan kampus Pancasila mendorong kami para alumni untuk bisa hadir dan memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Beberapa tolok ukur birokrat, beberapa tokoh birokrat dan politisi yang merupakan alumni antara lain beberapa mantan bupati seperti Pak Malak, Bupati Sorong dulu, Pak Oto Ihalau, Bupati Sorsel, Pak Kuanma, Bupati Raja Ampat, Pak Murafer, Bupati Maibrat, Demas Madacan, Bupati Manokwari, dan saya sendiri yang baru saja pernah tugas dari Bupati Kandong, Bupati yang terima kasih. Bupati yang masih aktif sekarang ini adalah Bapak Dr. Joni Kamulu, SH. Mari kita berikan aplaus. Dan Bupati Bintuni, Bapak Petrus Kasih. Selain pejabat publik tersebut, masih banyak anggota Kagama yang masih aktif menjabat pada beberapa jabatan penting di pemerintah, baik di provinsi juga di kabupaten kota. Banyak juga yang aktif di akademisi dan di luar pemerintahan. Jika ditotal secara keseluruhan pada kisaran 500-an orang alumni yang ada di Provinsi Papua Barat ini. Ibu bapak hadirin sekalian yang saya kasih dan saya banggakan, semboyan Kagama yaitu guyub rukun migunani. Dalam spirit inilah di hari ini kami bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Sorong menyelenggarakan halal bihalal. Sudah pasti gelaran ini dimaksudkan untuk membangun silaturahmi internal, juga sebagai bagian dari upaya mengembalikan jiwa seluruh alumni kepada kepentingan seluruh masyarakat. Ibu bapak hadirin sekalian yang saya kasih dan saya banggakan. Untuk itu diketahui bahwa gelaran halal bihalal hari ini menjadi bagian dari serangkaian kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kagama ke-4 Provinsi Papua Barat yang dirangkaikan dengan kegiatan launching buku, bakti sosial yaitu pengobatan massal di VEF Kabupaten Tambrau, sunatan massal di RSUD Kabupaten Sorong, dan puncaknya diharapkan bisa
menghadirkan Ketua Umum kami, Bapak Ganjar Pranowo pada bulan Juli mendatang. Ibu bapak para hadirin yang saya kasih dan saya banggakan, pada kesempatan ini Kagama menghadirkan Kiai Nasional dari Jakarta, yaitu Ustaz Haji Andika Nur, yang akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Tema yang diambil juga umum, yaitu mengelaborasi nilai-nilai Islam, kebangsaan dan pluralisme. Dengan tema ini diharapkan kita semua semakin memahami dan mendalami nilai-nilai yang terkandung demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, masih dalam suasana bulan Syawal, atas nama pribadi dan juga Ketua Umum Kagama Provinsi Papua Barat, sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya mengaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif demi terselenggaranya kegiatan ini, terlebih untuk Bapak Bupati Kabupaten Sorong, Bapak Dr. Joni Kamburu SHMSI. Mari kita berikan aplaus. Dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Sorong, kiranya kerja-kerja nyata ikhlas ibu bapak semua mendapatkan balasan setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian ibu bapak semua, saya sampaikan banyak terima kasih. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan Bupati Sorong dengan hormat kepada Bapak Dr. Joni Kamburu SHMSI, kami silakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi Lombok. Yang saya hormati Wali Kota Sorong atau yang mewakili, yang saya hormati Bupati Raja Ampat yang diwakili oleh Sekda, ya, Wali Kota Sorong atau yang diwakili oleh Sekda Kota Sorong, Bupati Raja Ampat atau yang diwakili oleh Sekda Raja Ampat, yang saya hormati PT Bupati Tangerang, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Sorong, yang saya hormati Pak Sekda Kabupaten Sorong, yang saya hormati Wakil Bupati Raja Ampat, yang saya hormati Pangku Armada 3 atau yang mewakili, yang saya hormati dan Lantamal 14 atau yang mewakili, yang saya hormati dan Pasmar 3 atau yang mewakili, yang saya hormati Dandim atau yang mewakili, yang saya hormati Dandim 181 atau yang mewakili, yang saya hormati Kapolres Sorong atau yang mewakili,
hormati pimpinan DPRD Kabupaten Sorong dan anggota yang berkenan hadir. Yang saya hormati Kajari Sorong, yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Sorong. Sebagai umat yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan kasih dan rahmat-Nya kita masih diberikan nikmat kesehatan hingga dapat hadir dan berkumpul bersilaturahmi dalam rangka menghadiri halal-halal yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Sorong bekerjasama dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Bagama Provinsi Papua Barat dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin tamu undangan yang saya hormati, halal bihalal merupakan tradisi khas umat Islam Indonesia yang dilakukan setelah perayaan Idul Fitri, setelah melaksanakan puasa dan ibadah lain selama bulan suci Ramadan seremonial ini. Selain ajang untuk saling memaafkan, juga menjadi sarana untuk memperkuat jalinan silaturahmi dari berbagai elemen masyarakat dengan lintas suku, agama, dan golongan. Dan hal ini bisa dilihat pada hari ini. Yang terlibat dalam kegiatan ini bukan hanya dari kalangan Islam saja, tetapi kita sudah saling membaur tanpa membeda-bedakan latar belakang kita. Bisa jadi ini adalah hikmah dari gelaran acara ini, sebuah peristiwa yang menghadirkan sikap harmoni yang saling mendukung. Untuk itu saya berharap agar spirit halal bihalal ini menjadi modal bagi kita untuk memupuk sikap toleransi yang sudah baik dalam kehidupan beragama di daerah kita ini, juga dalam menjamin sikap kesatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Hadirin tamu undangan yang saya hormati, menyikapi perkembangan pemikiran dan cara pandang sebagian masyarakat kita yang mencoba menyusupkan paham-paham baru yang jika kita tidak berhati-hati mengelolanya bisa menjadi bibit-bibit perpecahan di antara kita. Untuk itu mari kita berhati-hati dalam menyikapi fenomena ini. Kita sama-sama ketahui bahwa bangsa dan negara ini dibangun di atas fondasi kemajemukan, dan alhamdulillah puji Tuhan masih kokoh hingga hari ini. Perbedaan itu sunatlah, namun bukan berarti untuk dibesar-besarkan, melainkan sebaliknya carilah persamaan kita yang jauh lebih banyak dan kita kembangkan untuk membangun harmoni sosial juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih banyak, memberi apresiasi terima kasih banyak terutama Bapak Ustadz yang dari Jakarta hari ini memberikan kita silakan rohani, tapi juga Bapak Ibu tamu undangan yang hadir hari ini di gedung ini luar biasa penuh, dan juga saya memberikan apresiasi untuk Ketua Kagama dan jajaran yang bersama-sama dengan pemerintah daerah yang bisa bersama-sama melakukan kegiatan ini. Yang tadi sudah dijelaskan secara Kagama ini juga dijelaskan oleh Bapak Ketua Kagama. Ya, memang ya Kagama ini sudah dari dulu ya universitas yang tertua, dan keluarga Kagama ini sangat besar di seluruh Nusantara ini, bahkan di seluruh dunia. Dan kita di Papua Barat ini baru hanya 4 tahun ini baru terbentuk, tapi luar biasa.
ini keagamaan ini luar biasa bergerak dari tahun ke tahun, selalu ada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ya kita tidak sombong ya, keagamaan tidak sombong, tapi memang kita harus akui bahwa kali ini di pemerintahan ini memang keagamaan lagi di atas panggung. Ya. Presiden, sebagian menteri-menteri dan tokoh-tokoh terkenal lain, gubernur, bupati, wali kota yang ada di seluruh republik ini, ya, sebagian besar adalah alumni keagamaan, keluarga besar keagamaan. Kita juga menyadari bahwa akhirnya juga kan sebagai panggung sandiwara. Artinya kali ini keagamaan yang naik di atas panggung bermain, tapi saatnya juga keagamaan akan turun panggung. Mungkin dari alumni-alumni lain juga, keluarga besar ikatan lain juga barangkali akan naik panggung. Tapi kita berdoa dengan ketulusan hati, keberagaman yang dibangun oleh agama ini. Saya percaya dengan pertolongan Tuhan, panggung ini bisa saja terus ditindaklanjuti atau terus dipegang oleh keluarga agama terus ke depan. Saya pikir begitu. Jadi sekali lagi saya terima kasih untuk acara hari ini. Ya, keberagaman, toleransi ini tidak bisa ditawar-tawar. Ini tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa ditukar dengan apapun. Ini adalah harga mati untuk kita semua. Luar biasa, Tuhan betul-betul adil. Tuhan betul-betul maha adil menciptakan kita punya bumi ini, jagat raya ini. Iya, jadi tidak ada yang satu negara yang dia bisa mendidik semua, dia menang semua, tidak. Itu luar biasa. Amerika, Eropa lain, bahkan Israel boleh punya pengetahuan, boleh punya ilmu, teknologi mereka boleh punya, tapi mereka tidak punya sumber minyak dan segala macam. Sumber minyak itu ada di Timur Tengah. Jadi ini mengakibatkan saling ketergantungan, dan itulah hikmah dari kehidupan kita di dunia ini. Di Indonesia tidak sama. Kita di Indonesia mayoritas adalah kita negara Muslim, tapi di tengah-tengah ini Tuhan sisipkan daerah-daerah yang mayoritas menjadi ikon bagi Indonesia. Di Indonesia ada Danau Toba, daerah mayoritas tapi menjadi ikon bagi kita. Bali menjadi ikon bagi Indonesia. Papua ada Ampat menjadi ikon bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, lawobo. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya masuk pada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Hikmah Halal Bihalal, yang akan diisi oleh tausiah yang akan dibawakan oleh Ustadz Haji Andika Nur SSI Ensos. Mohon izin sebelumnya akan saya perkenalkan riwayat singkat beliau. Nama Andika Nur SSI Ensos. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 14 Mei 1985. Alamat Perum Pondok Rini, Jaya Cipayung, Depok. Kewarganegaraan yang jelas Indonesia. Beliau berpendidikan S2 yang SDN Negeri Ratu Jaya 1 Depok, SMP MTS SMI Ciampea Bogor, SMA MA SMI Ciampea Bogor, dan melanjutkan jenjang S1 di Fakultas Firasat Islamiyah UIN Syahid Jakarta, S2 MKPI Universitas Asy-Syafi'iyah. Beliau juga berpengalaman dalam organisasi, yang pertama Ketua DIP Dakwah DNI Depok, kedua Ketua PKU 7 MUI Depok, ketiga DIP Kesehatan dan Lingkungan ICMI Depok. Beliau juga pengurus koordinasi dakwah Islam Jakarta. Beliau dai perbatasan Kementerian Agama Republik Indonesia dan juga sebagai Sekjen Lembaga Pengembangan Khotib
dan Dai Indonesia. Beliau juga ahli dalam bahasa Arab dan Inggris, mengajar Al-Quran dan studi Islam. Beliau adalah seorang dakwah di setiap kalangan dan juga sebagai pembimbing haji dan umroh. Sebelum beliau membawakan tausiah ini, mari bersama-sama kita beri tepuk tangan kepada Ustadz Andika Nur SSI MSOS. Dengan kasih kepada Bapak Ustadz, kami silakan. Daun salam, daun nanas. Yang jawab salam paling keras, utangnya lunas. Amin. Oh, yang aminnya paling kenceng, banyak utangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala 'alaina minal 'aidin al-faizin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a. Qulun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah, the Lord of the world, the King of the King, the Master of everything. Because of His guidance and His love, so we can attend and gather in this place in good condition and happy situation. May salawat and salam always be given to our Prophet, Messenger, the best character, the best teacher, the best leader. He is our beloved Father, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May our Prophet give us his syafa'ah in the hereafter. Amin ya Rabbal. Pakai bahasa Inggris apa bahasa Indonesia aja, Bu? Indonesia aja ya. Jawa, bahasa Jawa. Allah, indahnya ya perbedaan. Semoga bisa terus meningkatkan ukhuwah wataniyah, ukhuwah islamiyah dan ukhuwah insaniyah. Amin ya Rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bupati dan Wakil Bupati Sorong. Semoga panjang umur, sehat dan senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Amin. Forum komunikasi pimpinan daerah termasuk pejabat TNI dan Polri se-Sorong Raya yang saya hormati. Kemudian ketua dan anggota DPRD Kabupaten Sorong. Kemudian ketua umum Kagama Provinsi Papua Barat dan seluruh anggota Kagama Provinsi Papua Barat yang kita muliakan. Yang panjang, Allah berikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka, bermuajah di tempat yang indah ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita menambah kekuatan ukhuwah Islamiyah, menambah kekuatan ukhuwah wataniyah, dan menambah kekuatan ukhuwah insaniyah. Amin ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam, Nabi sekaligus Rasul akhir zaman,
yang paling terjaga lisannya, yang paling baik tutur katanya, yang paling paripurna akhlaknya, yang paling tawadu sifatnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada saat ini alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini dalam rangka halal bihalal. Ini halal bihalal cuma ada di Indonesia. Betul atau betul? Halal bihalal ini tradisi umat Islam, tradisi masyarakat Indonesia. Nggak ada kita temukan di negara lain, di Singapura, di Malaysia, di Eropa, bahkan Asia nggak ada. Makanya kalaulah kita telusuri halal bihalal ini biasanya dilakukan di awal Syawal. Ya, di awal Syawal. Ini sedikit cerita sejarah daripada halal bihalal. Kalaulah umat muslim melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan 30 hari lamanya, sebulan penuh, di mana umat Islam, di mana abi-abi, bapak-bapak ini, kalau bapak-bapak kalau dalam bahasa Arabnya namanya abi. Ya, bahasa Arabnya bapak itu abi. Abi itu kalau di bulan Ramadan di siang bolong dilarang atau diharamkan untuk berhubungan intim dengan istrinya, kecuali di malam hari boleh. Nah, ketika masuk hari raya Idul Fitri, hari raya kemenangan, maka selesai sholat Idul Fitri, sang istri menggandeng suaminya dengan mesra, diajak ke kamar, halal bihalal. Maksudnya udah halal nih, udah nggak ada larangan lagi, udah halal, udah boleh lagi kita berhubungan. Nah, makanya disebut halal bihalal, halal bihalal. Nah, itu plesetannya aja. Ya. Jadi halal bihalal ini Bapak Ibu terjadi pada tanggal 6 Agustus 1948 Masehi, atau bertepatan dengan 1 Syawal 1367 Hijriah, di mana Presiden Soekarno, ya presiden pertama Indonesia, mengundang ketua partai NU Kiai Haji Wahab Hasbullah, dulu masih partai NU, diundang ke Istana Negara. Kemudian para politik merasa banyak salah di waktu perjanjian Renville, sehingga akhirnya karena adanya salah, karena adanya dosa, maka perlu dikumpulkan sehingga dihalalkan. Yang punya salah kita maaf-maafan, yang punya dosa kita saling memaafkan. Oleh karenanya diundang para politik dan ketua partai NU ke Istana Negara, tepatnya pada tanggal 1 Syawal 1367 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 1948 Masehi. Maka terjadilah halal bihalal di Istana Negara yang pertama kalinya. Maka ini menjadi tradisi bangsa Indonesia ketika masuk di bulan Syawal, baik dari lintas agama manapun, melakukan yang namanya halal bihalal, berharap ketika di bulan sebelumnya kita punya salah, kita punya dosa, saling memaafkan. Karena tidak ada satupun manusia yang luput dari salah dan dosa. Oleh karenanya pentingnya kumpul dalam satu tempat, merayakan halal bihalal. Halal udah kita halalkan. Kalaulah dulu kau punya salah sama aku, sekarang aku sudah halalkan. Kalaulah dulu kau pernah berbuat jahat kepadaku, pernah berbuat zalim kepadaku, maka di saat ini
di hari raya Idul Fitri di bulan Syawal, kita sama-sama halalkan kembali ke nol lagi. Kalau tukang bensin bilang zero, udah nggak ada dosa lagi. Kita mulai dengan lembaran baru. Hadirin yang dimuliakan Allah, hadirin yang berbahagia, Islam adalah raga agama yang rahmatan lil alamin, yang bentuk kasih sayangnya tidak hanya kepada sesama muslim saja, melainkan lintas agama, lintas budaya, di mana itu sebagai nilai daripada kemanusiaan untuk saling menghargai, untuk saling menyayangi, untuk saling menghormati, dan untuk saling toleransi dalam beragama dan memiliki empati yang tinggi. Oleh karenanya dalam Islam kita ada yang namanya dakwah atau mengajak kepada kebaikan, dan semua agama pastinya mengarahkan untuk mengajak kepada kebaikan. Muslimkah itu, non muslimkah itu, pasti agamanya mengajarkan untuk mengajak kepada kebaikan. Dan dakwah yang sesungguhnya adalah kita dengan mengajak bukan mengejek, membimbing bukan menggunjing, membina bukan menghina, mengajak kepada kebaikan bukan justru memecah belah, bukan justru menjadi perpecahan, pertikaian, perkelahian, bahkan pembunuhan. Indahnya agama. Oleh karenanya kita patut bersyukur tatkala Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang Maha Esa, memberikan kita nikmat yang tak terhingga, nikmat perbedaan. Dalam Islam perbedaan adalah sebuah rahmat. Al-ikhtilafu rahmatun. Maka jadikanlah perbedaan itu sebagai kekuatan untuk kita semua. Jangan justru perbedaan menjadikan kita sebagai permusuhan, perpecah belah, dan lain sebagainya. Yang perlu kita tanamkan, yang perlu kita kedepankan adalah nilai-nilai persamaan. Kalaulah nilai-nilai perbedaan membuat kita menjadi berkelahi, membuat kita menjadi bertumpah darah, membuat kita menjadi terpecah belah, maka yang perlu kita samakan adalah kita sama-sama bangsa Indonesia. Kita sama-sama berada dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Manakala kita kedepankan persamaan, maka pasti kita akan mendapatkan perdamaian. Dan agama harusnya bisa memberikan ketenangan, harusnya bisa memberikan kedamaian, harusnya bisa memberikan kenyamanan. Bukan justru sebaliknya, karena tidak mungkin ada negara tanpa adanya nilai-nilai agama yang terdapat di dalamnya. Berhasilnya negara karena adanya agama, keyakinan-keyakinan, yang disitulah kita bisa saling bersama-sama menghidupkan, mengembangkan negara kesatuan Republik Indonesia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pasti setiap agama mengajarkan kita untuk mengajak kepada kebaikan, dan kita dituntut untuk totalitas mengabdi kepada Sang Khalik, karena manusia adalah makhluk yang harus tunduk patuh terhadap perintah dari Sang Khalik, Sang Pencipta. Dan ada yang namanya khalqun itu adalah ciptaannya, di mana ciptaannya nanti ada yang tinggi, ada yang kurus, ada yang langsing, kutilang, kurus, tinggi, langsing. Ada yang mungkin, mohon maaf, kecil. Nah, itu yang sifatnya khalqun itu tidak bisa kita kritisi, karena itu adalah ciptaan Tuhan. Tidak bisa kita kritisi. Wah, orang ini kok kulitnya hitam, wah
wah orang ini kok tubuhnya kecil, wah orang ini kok hidungnya pesek. Nah ini gak bisa kita kritisi karena itu bagian daripada ciptaan Tuhan. Yang perlu kita kritisi adalah khuluk. Khuluk ini adalah akhlak, perilaku, tata cara, pola pikir, peradaban. Yang ini bisa kita kritisi. Kok kenapa kamu anak pejabat kelakuannya kok bejat? Nah bisa kita kritisi. Kok kenapa kamu anaknya ketua adat kelakuannya seperti ini? Kok kenapa kamu anaknya tokoh agama perilakunya nggak bagus? Nah ini yang bisa kita kritisi. Kok kamu masya Allah luar biasa rajin sekali ibadahnya, senang menolong, senang membantu orang lain. Nah ini bisa kita puji dan kita kritisi. Kalau yang kaitannya dengan akhlak, dengan adab, dengan etika, dengan pola pikir, dengan tutur cara pandang dan lain sebagainya. Tapi yang berkaitan dengan khalqun, ciptaan ini yang tidak bisa kita kritisi. Karena kalau kita kritisi, disitulah munculnya perpecahan. Karena Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, adat, yang dimana perbedaan itu akan memberikan rahmat untuk kita semua. Indah Pak kalau seandainya kita bisa saling membantu. Tahadus bin Hikmah, saya pernah menjadi delegasi dari Kementerian Agama yang ini merupakan pilot project daripada Direktorat Dinas Islam, diutus ke daerah perbatasan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak, di Desa Temajuk, di Dusun Camar Bulan. Luar biasa Pak di sana, rumah ibadah berdampingan. Sebelah kanannya masjid, sebelah kirinya gereja, tapi mereka bisa saling menjaga. Itulah indahnya kebersamaan, indahnya toleransi dalam beragama. Ketika umat Islam sedang sholat, maka yang non-muslim pun memberikan yang terbaik. Ketika yang non-muslim pun sedang beribadah, maka yang muslim pun dia menghargai, tidak mengganggu. Indahnya kebersamaan, indahnya perbedaan membuat kita menjadi lebih kuat dalam kebersamaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai makhluk pasti diperintahkan tak lain adalah untuk beribadah kepada Sang Khaliq. Ada tujuan kita, misi kita, visi kita diciptakan ke muka bumi, tak lain adalah untuk menyembah Sang Khaliq, beribadah kepada Sang Khaliq. Dan pentingnya kita menjaga dua hubungan hablum minallah, hubungan kepada Sang Khaliq, kepada Tuhan semesta alam, dan juga hubungan kepada sesama manusia. Hubungan kepada Sang Khaliq ini agak mudah. Ketika kita melakukan dosa, kita bisa beristighfar, mohon ampun, karena Tuhan Maha Pengampun, karena Tuhan Maha Penerima Taubat. Yang lebih sulit adalah menjaga hubungan dengan sesama manusia. Mampukah kita menjadi manusia yang terbaik, yang bisa menolong antara satu dengan yang lainnya? Ketika ada yang kesulitan, walaupun beda agama, walaupun beda suku, beda ras, beda adat, kita mau menolong, kita mau membantu. Oh, bukan karena dia orang muslim lantas non muslim gak mau bantu, atau sebaliknya, oh karena dia non muslim lantas yang muslim gak mau bantu. Islam mengajarkan kebersamaan, dan semua agama pastinya mengajarkan dan mengajak kepada kebaikan. Ketika kita bertemu, kita saling tegur sapa, senyum, salam, indah banget Pak. Bukannya ketika ketemu dia cemburu,
udahlah muka gutak rumah gutak. Ya. Indah ketika kita mau bertegur sapa, yang muslim ketemu dengan yang muslim assalamualaikum, atau yang muslim dengan yang non muslim selamat pagi, kita bisa bertegur sapa, sama-sama saling menyapa, tersenyum. Indahnya kebersamaan. Dan ketika kita mampu untuk mempersembahkan yang terbaik, baik itu untuk Sang Khalik, untuk Tuhan, maupun untuk sesama, maka pasti Sang Khalik atau Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Tatkala kita mentransfer gelombang putih, gelombang kebaikan, maka gelombang kebaikan itu pun akan kembali kepada diri kita. Namun sebaliknya, manakala kita mentransfer gelombang hitam, kita mentransfer keburukan, maka keburukan itu pun akan kembali kepada diri kita. Tidak ada sebutan debu sehelai daun yang jatuh ke muka bumi, tak lain adalah atas kehendaknya. Di siang hari ini Allah pertemukan kita, Allah perjumpakan kita dalam kebersamaan yang dipelopori hasil kerjasama daripada pemerintah Kabupaten Sorong dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berlanjut dan terus bisa meningkatkan ukhuwah kita, terus bisa meningkatkan kebersamaan kita, dan kita bisa terus meningkatkan toleransi beragama. Oleh karenanya dari Kementerian Agama senantiasa menggaungkan tentang moderasi beragama, tentang toleransi beragama. Di setiap MUI Majelis Ulama Indonesia senantiasa digaungkan tentang moderasi beragama agar kita bisa saling toleransi dalam beragama. Jangan lantas karena perbedaan agama kita membuat perpecahan. Karena beda agama, beda suku, beda ras, sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Padahal agama mengajarkan kepada kebaikan. Kalaulah ada orang dari agama manapun yang dia melakukan kejahatan, yang dia melakukan kezaliman, yang dia melakukan hal-hal buruk, maka itu bukan bagian dari nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya, melainkan itu adalah oknum daripada pribadi manusia tersebut. Oleh karenanya, pada acara halal bihalal ini, semoga kita bisa terus meningkatkan ukhuwah kita, tali persaudaraan kita, memberikan kasih sayang, memberikan kedamaian, memberikan ketenangan, tidak hanya kepada sesama agama, tapi lintas agama, tapi lintas budaya. Bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk negara kesatuan Republik Indonesia? Bagaimana kita bisa menampilkan akhlak terbaik? Bagaimana kita bisa memberikan teladan yang terbaik untuk orang-orang yang di sekeliling kita, baik seagama maupun antar agama, baik satu ras, satu suku, satu adat ataupun lainnya. Kita bisa mengedepankan nilai-nilai persamaan. Ketika nilai-nilai persamaan kita kedepankan, maka pasti akan muncul ketenangan, perdamaian, kenyamanan, dan integritas yang baik. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini ingin saya mengajak kepada semuanya, yuk mari sama-sama kita bersihkan hati kita, kita sucikan jiwa kita dari segala macam penyakit hati yang bisa menghancurkan kehidupan bernegara, berbangsa, dan beragama. Dengan hati yang bersih, maka pasti kita akan menampilkan akhlak terbaik. Dengan hati yang bersih, pasti kita akan mengajak kepada kebaikan. Dengan hati yang bersih, pastinya kita akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan semesta alam. Mari sama-sama kita bertasbih sejenak agar Kabupaten Sorong ini mendapatkan keamanan,
mendapatkan perdamaian, dan juga senantiasa mampu meningkatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Indahnya ukhuwah. Semoga kita terus bisa menjaga harmonisasi di antara kita, antar umat beragama dan antar bangsa, dan semoga Allah selamatkan bangsa Indonesia dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Kita senantiasa mendapatkan perlindungan, kita senantiasa mendapatkan keamanan, keselamatan, dan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, senantiasa menjadi negeri yang indah, tentram, damai, dan mendapatkan ampunan dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semua terus bisa menjaga tali silaturahim, terus bisa saling menjaga harmonisasi, terus bisa menjaga ukhuwah, sehingga akan muncul kebersamaan dan kenikmatan dalam beragama. Dan kita semua perlu bisa menata hati kita dengan baik, membersihkan hati kita dari segala macam penyakit hati, sehingga akan muncul kebersamaan, kekuatan, keamanan, kedamaian, ketentraman untuk kita dan bangsa negara Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan sekali lagi kita walaupun berbeda agama, tapi kita bisa terus menjaga persaudaraan. Kita sama-sama berada dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kita sama-sama saudara setanah air, sebangsa dan senegara. Semoga dengan persamaan, perbedaan, kita bisa mendapatkan yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya Andika Nur dari Jakarta. Mohon sekali lagi jika ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun tidak sesuai dengan adat istiadat setempat. Sekali lagi saya Al-Fakir min aqallil khaliqah wal la syai'a fil haqiqah. Debu-debu kecil yang banyak dosanya, yang amal ibadah sedikit, udah sedikit banyak kurangnya, udah banyak kurangnya, kadang asal-asalan, udah asal-asalan kadang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang pasti dari Al-Fakir ingin menyampaikan tentang kebersamaan agar kita bisa terus menjaga persaudaraan kita seagama, sebangsa dan setanah air, bisa terus memberikan yang terbaik untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kullu 'am wa antum bi khair. Maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Haji Andika Nur SSI MSOS. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai umat yang beriman, patut kita mengucap syukur dalam doa yang akan dipimpin oleh Ketua FKUB Kabupaten Sorong, yang juga sebagai Rois Surya PCNU Kabupaten Sorong. Dengan kasih kepada Kiai Haji Ahmad Sutejo, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Bapak Ibu yang kami
memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan izinkanlah saya berdoa menurut agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, kami mohon untuk berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Marilah kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu sekalian alam. Engkaulah yang Maha Pengasih, dan Engkaulah yang Maha Penyayang, dan Engkaulah yang menguasai di hari kemudian. Ya Allah, hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan. Ya Allah, ya Rabbi, satu padukan kami, satu padukan hati-hati kami, segenap anak negeri ini ya Allah. Wabil khusus satu padukan hati kami ya Allah, anak negeri yang ada di Kabupaten Sorong ini ya Allah, agar kami hidup dengan kedamaian, hidup dalam ketentraman, dan hidup dalam kesejahteraan. Karena Engkau yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di bawah naungan ya Allah ya Rabbi, ya Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami ya Allah bahwa yang benar adalah benar, dan berilah kekuatan kepada kami untuk mengikutinya ya Allah. Dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah, yang batil adalah batil. Berilah kekuatan kepada kami untuk meninggalkannya ya Allah ya Rabbi. Ya Allah, jadikanlah iman kami sebagai penyejuk hati kami ya Allah, dan jadikanlah takwa kami untuk bekal mengabdi kepada negeri ini ya Allah ya Rabbul Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, telah disiapkan kotak di bagian kanan gedung ACC, bagian sisi kanan dari Bapak Ibu hadirin tamu undangan. Kepada tamu VIP telah disiapkan makanan di sisi bagian kiri Bapak Ibu. Setelah selesai acara, kami pun menuju ke ruangan sebelah untuk mengambil makanan kotak yang disiapkan oleh panitia. Teman-teman sekalian, sampai di sini dulu video kami ya. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Sampai jumpa.